Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk membacakan salawat kepada beliau, juga tentunya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada jasa yang telah beliau berikan kepada kita semua, karena tanpa beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan sampai agama Allah kepada kita. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas seperti biasa. Kalau di Senin, setiap Senin ya, di jam 13.00 sampai 14.00 umumnya ini adalah kajian umum, dan ini sesuai dengan urutan antri yang sudah masuk permintaan jadwal. Dan insya Allah kita akan bahas hari ini karena kita bertepatan sekali. Hari ini adalah hari Arafah, dan besok insya Allah biidnillahi ta'ala adalah hari Raya Idul Adha. Ada solat Id dan juga ada berkurban. Maka kita akan fokus membahas 3 poin ini. Saudaraku seiman, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Detik ini, di waktu ini, ucapkan Alhamdulillah. Karena Allah masih menyampaikan kita di hari yang mulia ini. Hampir seluruh ulama, atau kita bahasakan jumhur ulama, menekankan bahwasanya hari yang paling afdal sepanjang tahun adalah hari Arafah. Dan dia masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW ya, tentang masalah keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah yang sangat masyhur, dan ini sudah sering kita ingatkan dari awal bulan Zulhijjah, dan kita sekarang berada di tanggal 9-nya, puncaknya. Ya. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, saya bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari sepanjang tahun di mana seluruh jenis amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di hari-hari ini. Maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Dan dari 10 hari ini, puncaknya itu ada di tanggal 9 dan tanggal 10. Hari ini ada di tanggal 9, besok ada di tanggal 10. Ya'ni ayyam al-ashr, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Maka para sahabat yang menangkap ini paham benar. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah jihad pun mereka cari ibadah yang paling berat untuk dikerjakan? Tanda kutip sini berat dalam arti kata butuh perjuangan ya, karena harus membawa jiwa, kalau punya harta membawa harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan setiap saat bisa disiksa oleh musuh kalau tertawan atau maksimal terbunuh ya. Yaitu jihad. Makna perkataan para sahabat ini, walaupun jihad di jalan Allah belum bisa menyaingi atau menyamai pahala amal soleh yang dikerjakan walaupun sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh jenis amal soleh lebih Allah cintai. Bahkan Ramadan pun ya, dalam pendapat sebagian ulama terkalahkan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Dan sebagian mereka bahkan mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Karena ada hadis ini. Maka jawaban Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah. Belum bisa, makna hadisnya, belum bisa menyaingi atau menyamai pahala amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun itu adalah sunnah. Apalagi yang wajibnya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan. Kalau ada seseorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya, dia membawa seluruh harta yang dia miliki, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya, artinya dia terbunuh mati syahid, hartanya habis semua diinfakkan di jalan Allah, baru kemudian bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Anda bisa bayangkan ini. Dan Anda berada di puncaknya. Kenapa saya katakan puncaknya? 2 hari ini puncak, teman-teman sekalian. 2 hari adalah puncak. Anda bisa lihat surah Al-Fajr. Ya, Anda bisa buka surah Al-Fajr.
bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di 3 ayat pertamanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr. Demi subuh Idul Adha itu. Allah bersumpah. Dan dari sini berarti maknanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena setelah Idul Fitri tidak ada lagi ibadah khusus. Anda boleh mengerjakan apa saja yang mubah. Tapi setelah Idul Adha ada kurban. Ya. Kemudian juga terjadi Idul Adha itu di puncak 10 awal Zulhijjah yang tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Artinya semua amal ibadah dikerjakan sana lebih afdal daripada jihad. Anda bisa bayangkan ini. Sebenarnya Idul Fitri cuma terjadi di 1 Syawal. Bukan di Ramadan. Kalau Ramadan punya keutamaan sendiri. Tapi Idul Fitri terjadi di 1 Syawal. Ya. Dan tentu Zulhijjah lebih afdal daripada bulan Syawal. Kemudian Allah mengatakan, jadi makna ayat ini adalah jangan ketinggalan sholat idnya. Makanya kita akan bahas juga tentang sholat id dan berkurban setelahnya. Lalu Allah mengatakan di ayat 2-nya, walayalin ashir. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Dari mulai awal Zulhijjah sampai ya besok malam. Jangan sampai ketinggalan malam-malamnya dengan sholat malam. Terutama nanti malam, saudaraku seiman. Ya, tadi malam dan nanti malam juga jangan sampai luput. Ini puncak seluruh jemaah haji sekarang ya, akan masuk ke Arafah. Dan inti daripada haji ada di Arafah. Makanya yang sedang tidak haji ini harus mengejar keutamaan. Ya, jangan sampai sia-siakan. Kemudian Allah mengatakan wasyafi'i wal watr. Dan hari genap juga hari ganjil. Kata sebagian ulama asy-syaf' hari ganjil adalah tanggal 10 Idul Adha. Dan al-witr hari ganjil adalah hari Arafahnya. Nah, makanya kita akan mulai dengan hari Arafah ini. Ini luar biasa punya keutamaan. Ya. Teman-teman sekalian, pernah ada seorang Yahudi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia berkata Yahudi ini, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Lau alaina ma'asyaral Yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawmi 'ida. Ada satu ayat dalam kitab kalian, kata orang Yahudi ini kepada Umar bin Khattab, kepada muslimin, yang ada dalam kitab kalian Al-Quran dan kalian selalu baca, kalau turun kepada kami orang-orang Yahudi pasti kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kami akan selalu mengenang. Qala ayyu ayah. Kata Umar, ayat apa yang kau maksudkan? Qala, Yahudi itu mengatakan, Yahudi ini menghafalnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmat kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 3, potongan ayat 3 karena ayat 3 cukup panjang ya. Di awal-awalnya menjelaskan tentang jenis-jenis hewan yang tidak boleh dimakan kalau dia menjadi bangkai, ya, mati karena tertanduk oleh temannya dan seterusnya. Intinya di pertengahan ayat itu atau mendekati akhir Allah sebutkan tentang potongan ayat ini. Maka Umar bin Khattab lalu mengatakan, qala Umar, qad arafna dhalika al-yawmi wal makanu alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami benar-benar tahu hari apa turun ayat itu. Dan ya, di mana turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Sesungguhnya ayat itu turun pada saat beliau sedang berdiri di Arafah dan terjadi di hari Jumat. Ini menyebutkan tersendiri teman-teman sekalian tentang luar biasanya kedudukan hari Arafah. Sampai Allah turunkan akhir ya, penjelasan bahwasanya agama ini sudah sempurna. Tidak butuh lagi ajaran lain, nggak butuh lagi ditambah, nggak butuh dikurangin. Dan ayat ini juga menandakan tentang dekatnya wafatnya Nabi SAW pada saat itu. Karena beliau sudah menunaikan semua amanah. Makanya pada saat haji wada, dan haji itu dikenal dengan haji perpisahan. Itu haji pertama Nabi SAW dan juga haji terakhir beliau. Karena setelah itu beliau wafat. Alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan dalam khutbahnya yang panjang, mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ya. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya ini khutbah perpisahan. Kata Nabi SAW, ya. Maka mereka mengatakan, nasihatkanlah, nasihati kami. Lalu Nabi SAW sampaikan nasihat yang cukup panjang dalam khutbah
hari Arafahnya. Dan hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Demikian juga Umar bin Khattab memastikan kalau ini adalah hari raya kaum muslimin. Ya. Itu hari Arafah, luar biasa gitu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya bukan Umar bin Khattab tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain mengatakan surah Al-Maidah ayat 3 turun pada hari Id, hari raya. Hari Jumat di Arafah. Kemudian Umar mengatakan keduanya, hari Jumat dan hari Arafah adalah hari raya bagi kami. Jadi dari Ibn Abbas mengatakan, lalu Umar juga mengatakan ini adalah hari raya. Berarti memang ini kita sedang berada di hari raya yang mulia. Bukan cuma sekedar hari Arafah biasa. Gitu kan. Dan ini luar biasanya teman-teman sekalian. Hari Arafah ini dinyatakan oleh para ulama dan dipastikan oleh mereka. Sebagaimana dinukil dari riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hari Arafah lebih utama daripada 10.000 hari. 10.000 hari. Jadi Anda beribadah pada hari ini sama dengan 10.000 hari. Anda ingat Lailatul Qadar ya, lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Ya. Kan begitu. Atau 83 tahun plus 4 bulan gitu kan. Nah ini 10.000 hari. Dan Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, hari ini, maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2.000 hari. Anda bisa bayangkan ini bagaimana keutamaan hari ini. Maka kita jadikan sebagai tema khusus teman-teman sekalian. Ya. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwasanya hari Arafah adalah yang disebut dengan Haji Akbar. Puncaknya haji. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya di hari Arafah. Di hari ini. Dan bagi teman-teman yang tidak sedang haji seperti kita sekarang, saya mengajak Anda niatkan dalam hati. Tuluskan niat dalam hati. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk haji, kita akan haji. Karena kata Nabi SAW, Man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamila. Siapa yang niat mengerjakan satu ibadah, dan dia belum bisa melakukannya, dia punya uzur. Dia mau sholat malam tapi dia ketiduran, bukan dia sengaja. Dia mau haji tapi dia nggak bisa. Sekarang pandemi, nggak bisa corona, yang bisa cuman orang yang di dalam saja. Gitu kan. Allah memilih mereka sekitar 60.000 orang saja yang diizinkan kurang lebih untuk haji ya, yang biasanya jutaan gitu kan. Maka kita dianjurkan untuk yang tidak sedang haji berpuasa, memperbanyak ibadah. Jenis-jenis ibadah di hari Arafah ini adalah puasa. Puasa sunnah. Niatkan puasa hari Arafah. Dan itu teman-teman, satu hari puasa di hari ini. Ini sudah kami tekankan dari beberapa waktu dari awal pertama Zulhijjah. Kami sudah bahas tentang 10 hari. Keutamaan 10 awal Zulhijjah. Kalau Anda yang memang baru mendengarkan pada hari ini, Anda perbanyak ibadah yang lain kalau tidak sempat puasa. Anda yang punya uzur karena haid misalnya wanita, niatkan dalam hati. Kalau seandainya ada kesempatan Anda akan lakukan. Ya. Maka saya menganjurkan, tadi saya kembali kepada perkataan saya, niatkan haji dulu. Ya, supaya kita dapat pahala haji walaupun kita tidak haji. Yang kedua, Anda jangan kehilangan puasa Arafah. Karena Nabi SAW pernah ditanya teman-teman tentang keutamaan puasa pada hari ini. Ini luar biasa keutamaannya. Kata Nabi SAW, Siyamu yawm Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi SAW, aku berharap, dan itu dipastikan ya, bahwasanya puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 730 hari dosa kita dimaafkan. Setahun yang lalu, itu umum, orang semua fahami. Dosa kita pernah lakukan, tapi dosa kecil ya. Kalau dosa besar butuh taubat nasuha. Karena kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau orang berbuat dosa besar, dianjurkan untuk taubat nasuha dengan 3 syarat mutlaknya. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Tapi dosa-dosa kecil dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hari puasa hari ini teman-teman, sedikit menahan haus dan lapar.
Berita gembira bagi anda yang sempat berpuasa. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semua. Dari azan subuh sampai maghrib. Itu saja. Maka terbersihkan dosa anda 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu. Dan yang luar biasa, 1 tahun ke depan, dosa-dosa kecilnya sudah dimaafkan. 365 hari ke depan. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim, nomor 1162. Ya. Dan hadis ini masalah lanjutannya sebenarnya tapi berhubungan dengan puasa hari Ashura. Kalau sekarang kita berada di 9 Zulhijjah, nanti bulan depan, tepatnya 1 bulan dari sekarang, 9 Muharram dan 10 Muharram, dikenal dengan hari Tasu'a dan Ashura. Masalah lanjutan hadis ini mengatakan, wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allahi ayukaffara sanata allati qablah. Dan puasa hari Ashura, tanggal 10 Muharram yang diikuti juga dengan 9-nya, ya, agar tidak sama dengan Yahudi. Aku berharap, kata Nabi SAW, dimaafkan dosa setahun yang lalu. Jadi ini pengampunan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain anda niatkan haji, karena anda tidak haji, kalau ada yang diberikan kesempatan haji luar biasa, karena saya juga berhubungan sama teman-teman orang Indonesia di sana yang Masya Allah, mereka punya kesempatan, Allah berikan mereka haji. Semoga Allah kabulkan. Kita yang tidak bisa, kita niatkan dalam hati dengan tekad yang benar. Kalau Allah berikan kesempatan, sebenarnya kita akan lakukan. Karena akan kita dapatkan keutamaannya. Kemudian puasanya. Kemudian teman-teman, ya, jangan pernah luput. Ya. Yang ketiga, anda memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Perbanyak doa, terutama, ya, anda memohon agar diselamatkan dari api neraka. Karena memang ada hadis Nabi SAW, ini amalan yang ketiganya. Kata Nabi SAW, ma min yawmin aktharu min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nari min yawmi Arafah. Ketahuilah tidak ada hari yang paling banyak Allah memaafkan, Allah menghapus nama hamba-hamba yang dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Mohon itu. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Selamatkan aku, kedua orang tua aku, kerabatku, orang-orang yang aku cintai dari api neraka. Mohon pada hari ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mendekat pada hamba-hambanya di hari Arafah ini. Sebagaimana lanjutan hadis, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada hari Arafah itu mendekat pada mereka dan juga membanggakan mereka di depan para malaikatnya sambil mengatakan apa yang diinginkan oleh mereka. Maksudnya saya akan berikan semuanya. Baik itu orang hadir di Arafah ataupun kita yang sedang tidak hadir tapi kita memuliakan hari ini dengan puasa dan tentu amal-amal yang lain juga cukup banyak kita dianjurkan untuk lakukan. Tapi ini luar biasa keutamanya teman-teman sekalian. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, dan ini semua hadis sahih, tadi itu riwayat Muslim dan sekarang juga hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atuni sya'than ghabra atau ghubra. Ya. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore hari di hari Arafah, pada orang-orang yang ada di Arafah sambil mengatakan, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam kondisi kusut dan berdebu. Dan ini punya keutamaan tersendiri teman-teman sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka. Maka yang tidak sempat hadir jangan luput. Bagaimana kita memuliakan hari ini dengan memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, khairud du'a du'a'u yawma Arafah. Du'a'u yawmi Arafah. Ketahuilah doa yang paling baik. Maksudnya paling baik adalah paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling diterima oleh Allah SWT adalah hari Arafah. Ini hari ini. Doa apapun sampaikan. Selama itu baik. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diulang-ulangi terus. Mungkin Anda akan bertanya,
Kan itu zikir Ustaz. Tidak ada doa di dalamnya. Kan Anda perlu ketahui. Hari ini adalah hari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini pengakuan terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Anda mengikrarkan tauhid kepada Allah, setelahnya sampaikan hajatmu hai muslim. Bukan berarti hanya zikir ini saja. Karena Nabi SAW mengatakan ini adalah yang terbaik. Artinya buka semua doamu dengan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pentauhidan yang luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Artinya kita disadarkan kembali tentang tauhid. Tidak ada lagi tempat bergantung, memohon, meminta, takut, cinta, manja kecuali kepada Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Tidak perlu mencari partner-partnernya Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Miliknya lah segala kerajaan. Jadi kecil semua kerajaan yang dimiliki oleh manusia. Dia pemilik raja yang sebenarnya. Salah satu sifat Allah, Malikal Mulk, Lahul Mulk, Walahul Hamd, dan segala puji-pujian miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Anda bayangkan Anda mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu Anda sampaikan hajat Anda. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, ganti semua dosa-dosaku menjadi pahala. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, lunasi utangku. Ya Allah, panjangkan umurku di atas ketaatan. Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Berikan hidayah si fulan, berikan hidayah si fulana. Kita doakan semuanya. Ini kesempatan, ini hari emas yang luar biasa. Ya. Jangan sampai lewat kesempatan ini. Ya. Dan ini makna bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai luput masalah ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa. Luar biasa. Sampai jemaah haji pun teman-teman sekalian, itu kalau yang tidak sakit misalnya, dia sudah terlanjur niat haji, oleh pemerintah Saudi dikhususkan mereka untuk dibawa pakai ambulan pun, walaupun pakai diihramkan, kemudian walaupun di atas ambulannya, yang penting dia hadir di Arafah, karena ini puncak daripada ibadah itu. Siapa yang hadir di Arafah, dia sudah hadir di haji. Dan orang yang hadir di haji, maka kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun, tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Keempat yang dianjurkan, memperbanyak zikrullah. Ya. Tentu zikir yang paling afdal tadi sudah kita sebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Namun di sini teman-teman, kita memang sudah dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dari awal bulan Zulhijjah, ya. 10 hari bahkan 13 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 13-nya. Itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj. Ini memang bicara tentang haji, ya. Ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut, ya, nama-nama Allah, ya, pada hari-hari yang telah ditentukan. Pada hari-hari yang ditentukan. Ya. Dan para ahli tafsir menafsirkan dengan makna daripada ini, hari-hari ditentukan adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Perbanyak, bukan cuma sebutkan, ya, perbanyak, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian bertakbir, ya, Allahu Akbar. Kemudian bertahmid atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari menuturkan bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memperbanyak takbir. Kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in, dari ulama-ulama tabi'in, bahwa hari-hari ini hendaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah maha besar, Allah maha besar. Ada yang mengulangi 2 kali, ada yang riwayat mengulangi sampai 3 kali. Allah maha besar. Tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar, Allah maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ini semua pengembalian kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dianjurkan juga untuk mengeraskan suara bertakbir di pasar, di jalan, di rumah, di masjid, dan lain-lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Ini di hari-hari 10 awal Zulhijjah bahkan sampai hari Tasyrik, ya, tanggal 13 Zulhijjah. Dan ini saya ambil dari buku Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dan juga gabungan dengan Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtan. Ya. Juga dikatakan oleh mereka berdua adalah dinukil di sini, yaitu pada setiap saat baik siang maupun malam sampai sholat Id. Dan disyariatkan pula takbir, ya, muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selepas atau selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Ini habis sholat 5 waktu, di masjid dianjurkan bacain. Ya. Bagi selain jemaah haji, dimulai dari sejak fajar hari Arafah. Jadi hari ini. Harusnya habis subuh tadi, kita mulai baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu dari awal saja dianjurkan. Tapi ini puncaknya yang muqayyad, yang terikat dengan waktu tertentu. Dari hari ini sampai hari Tasyrik terakhir. Jadi 5 hari betul-betul ke depannya, mulai hari ini. Dari subuh tadi mulai dianjurkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi selain jemaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, tadi pagi. Dan bagi jemaah haji dimulai sejak zuhur, hari Arafah atau hari kurban. Maaf, sejak zuhur hari raya kurban. Terus berlangsung hingga asar hari Tasyrik atau hari terakhir Tasyrik. Ya. Nah, ini biasanya kita melakukannya justru pada saat Idul Adha, ya, setelah Idul Adha. Sebenarnya dia lebih ditekankan pada waktu itu, ya. Pada waktu itu, pada waktu mulai subuh hari Arafah sampai terakhir hari Tasyrik, ya. Ini termasuk anjurannya. Juga teman-teman sekalian, ada yang dinukil dari statement juga para ulama yang saya bacakan tadi, ya, tentang masalah sunnah takbir pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Saya ulangi kembali, beliau mengatakan ada takbir mutlak, ya, yaitu takbir yang tidak dibatasi dengan usai sholat 5 waktu. Bebas, tadi kayak di pasar, di jalan, di mobil, ya, di ruang tamu, terus baca ini. Ajak anak-anak membacanya. Artinya bila dilakukan pada waktu dilakukan kapan saja, itu namanya mutlak. Baik pada Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri dilakukan sejak terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, di malam Lebaran biasa kita, ya. Dan waktu takbir Idul Fitri itu terus berlangsung hingga imam usai dari khutbah Id. Ya. Sementara takbir mutlak atau terikat dengan waktu pada Idul Adha adalah sejak awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, sekarang kita tanggal 9, ya, hingga akhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Dan dari takbir mutlak ini juga sunnah dilakukan di semua waktu, baik siang maupun malam, baik di jalanan, pasar, masjid, rumah, dan di tempat yang dibolehkan menyebut nama Allah. Dan lebih ditekankan lagi, takbir yang sifatnya terikat ini atau muqayyad adalah dikerjakan selepas 5 waktu sholat, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya. Dan ini semua lafadznya ada 2 kali takbir awalnya atau 3 kali takbir. Kalau 2 kali takbir itu riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Galil dengan sanad yang sahih, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali saja. Takbirnya la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Sementara Ibnu Abi Syaibah juga dinukil oleh Syekh Albani meriwayatkan lafaz takbirnya 3 kali di awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sementara riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga dinukil, dan ini disahihkan juga oleh Syekh Albani, 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi langsung walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini
riwayat Ibnu Abbas, ya. Ini juga dengan sanad yang sahih, tapi ini mungkin belum umumnya dilaksanakan di Indonesia, ya. Kalau 2 tadi jenis itu sudah umum dilaksanakan. Dan ini 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, diulangi Allahu Akbar. Lalu dikatakan wa ajal, dan Allah Maha mulia, ya, Maha agung. Allahu Akbar ala ma hadana, Allah Maha Besar terhadap apa yang, atau terhadap petunjuk yang Dia telah berikan kepada kami. Ini dianjurkan juga dibaca di hari Arafah dan diikuti juga dengan Id, ya, setelah sholat Id atau sebelum sholat Id besok pagi habis subuh sampai nanti hari tasyrik tanggal 13. Besok kan tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, terus dibaca sampai waktu terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini jangan sia-siakan, karena ini termasuk, ya, ucapan yang sangat dianjurkan yang dibaca di hari-hari ini. Dan juga dikeraskan suara, ya. Dikeraskan suara, bukan tidak dikeraskan suara. Maka ini yang berhubungan dengan masalah hari Arafah. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian, ya. Kalau Anda ada yang punya kenalan, ya, mereka hadir di haji, titip doakan saya. Gitu. Baik. Kita akan masuk kemudian yang ibadah jenis yang kedua, yaitu sholat Idnya. Besok pagi insya Allah, ya. Dan sholat ini teman-teman sekalian sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat terkenal, juga mengatakan wajib. Ya, ada juga yang mengatakan wajib. Hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, amarana ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nakhruja fil 'idain al-awatiq wa dhawat al-khuduri وذوات خدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. Artinya Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan para wanita yang haid untuk menjauhi tempat-tempat saf sholatnya orang yang sholat. Mereka cuma hadir keluar melihat syiar Islam itu. Ini yang berhubungan dengan masalah sholat Idnya. Dan dalil yang sangat masyhur tentang masalah ini selain hadis tadi adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar di ayat 2-nya, a'udzubillahi minasyaitonir fasalli rabbika wanhar, dan sholatlah, ya, Idul Fitri itu, Idul Adha itu, ya, dan berkurbanlah setelahnya, ya. Dan ini sangat dianjurkan tentu untuk dilakukan. Kemudian kalau bisa dikerjakan di musola, artinya musola ini bukan kayak terjemahan bahasa Indonesia. Kalau musola di Indonesia kan tempat sholat kecil, ya. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya musola itu adalah tempat sholat yang dilakukan atau lapangan luas yang dipakai untuk sholat. Itu namanya musola. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, yang sahih bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Nabi SAW keluar mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha ke musola, ya. Yang tadi saya bilang dikerjakan di tempat luas, ya, luar, ya, di luar, di lapangan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya riwayatnya riwayat yang sahih, ya, kalau Nabi SAW keluar ke musola. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka boleh saja tentunya sholat di masjid. Kalau seperti sekarang di masa pandemi, di mana memang Anda tergantung wilayah Anda masing-masing, pemerintah setempat menetapkan apa, kalau dibolehkan sholat itu, alhamdulillah Anda keluar. Dan ingat, ini juga dianjurkan bagi wanita. Bahkan anak-anak gadis yang mungkin tidak selalu dipinggir di rumah, tidak dikeluarkan, wanita yang sedang haid dikeluar. Ya, walaupun mereka tidak ikut sholat, misalnya yang berhalangan yang haid ini, ya, tapi mereka dianjurkan untuk melihat syiar Islam itu, hadir mendengarkan khutbahnya. Ya. Juga Nabi SAW teman-teman menganjurkan beberapa hal di saat sholat Id ini, ya. Kalau kita bicara tentang tata cara sholatnya, maka Nabi SAW itu menganjurkan agar bertakbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, lalu kemudian imamnya memandu jamaahnya takbir 7 kali selain takbiratul ihram.
Di rakaat kemudian dia lanjutkan baca Al-Fatihah dan surah dengan suara jelas. Ya. Setelah itu tentunya sholat berdiri ke rakaat kedua namanya takbiratul intiqal, takbir pindah dari satu rakaat ke rakaat yang selanjutnya. Kemudian pada saat itu takbir lagi 5 kali selain takbiratul intiqal itu, lalu baca Al-Fatihah dan baca surah sampai insya Allah selesai gitu kan mengerjakan sholat ini. Juga termasuk teman-teman sekarang kalau anda jalan menuju ke masjid atau musola ini dianjurkan untuk berbeda jalan. Jadi misalnya pada saat anda pergi melalui jalan A, pulangnya anda melalui jalan B. Sesuai dengan riwayat yang sahih, kata Jabir radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Nabi SAW ya, ketika sholat Id maka beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Ya. Ini di antara hikmah itu tentu agar kita melihat kaum muslimin yang rame-rame pada saat mereka bubar ya. Juga anjurannya kalau anda mampu, kalau tempatnya tidak jauh anda jalan kaki. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan. Nabi SAW keluar sholat Id dengan jalan kaki dan pulang juga dengan jalan kaki. Tentu ini bila memungkinkan misalnya sholat dekat rumah dan seterusnya. Dan sholat Id ini tidak dimulai dengan sholat qabliyah atau ba'diyah. Dia hanya sholat saja. Ya. Sebagaimana disebutkan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kharaja yawma adha au fitri fasalla raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW kalau keluar sholat Id Adha atau Idul Fitri, beliau sholat 2 rakaat, tapi tidak diikuti sholat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi nggak ada qabliyah dan ba'diyahnya. Tidak ada juga azan dan iqamah. Disebutkan dalam hadis ya, yang sahih juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idain." Aku sholat bersama Nabi SAW 2 sholat hari raya, Fitri dan Adha. Ya. Ghaira marrah, bukan 1 kali, wala marratain, bukan juga 2 kali. Bighairi adhan wala iqamah, tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Ya. Ini perlu kita titipkan walaupun teman-teman sudah tahu, tapi ada sebagian orang belum tahu ya. Sebagaimana juga saya dapat cuplikan, ini kasus yang berbeda, tapi ini contohnya. Ada beberapa cuplikan dikirim, ada beberapa petugas COVID, semoga Allah memaafkan mereka. Mereka mensolati jenazah di kuburan dengan pakai ruku. Padahal tidak ada ruku dalam solat jenazah. Makanya perlu kita ingatkan. Takbir 4 kali saja. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW. Salawat yang dibaca di tahiyat. Takbir ketiga mendoakan semuanya. Takbir keempat salam tentunya ya. Tapi ada orang yang melakukan dengan cara seperti itu. Ini berarti belum sampai kepada mereka. Harusnya difahami masalah ini. Ya. Kemudian di antara azan dan iqamah, bukan azan ini, di antara takbir, saya ulangi lagi, di antara takbir, misalnya anda Allahu Akbar, anda takbir ihram, anda baca iftitah, nah kemudian anda mulai baca Allahu Akbar sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Nah di antaranya anda boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dinukil oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan dinukil dari sebagian salaf membaca itu, mengisi di antara takbir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah Maha Suci, ya, segala puji bagi Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Ya. Dan juga boleh anda baca Allah maghfirli warhamni, Allah maafkan aku dan kasihanilah aku. Gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian, begitu juga di rakaat kedua ya, setelah anda membaca takbiratul intikal, bangun Allahu Akbar dari sujud rakaat pertama, rakaat kedua anda bacakan Allahu Akbar. Dan anda baca setelah itu 5 kali takbir. Nah, di antara takbir 5 ini Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Lalu anda takbir lagi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Anda takbir lagi Allahu Akbar yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dan yang keempat Allahu Akbar, anda baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Baru anda baca yang kelima Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Baru anda baca Al-Fatihah. Dan dianjurkan kalau anda menghafalnya ataupun anda menjadi imam baik sholat berjamaah ya, di musola, membaca di rakaat pertama Qaf, ya, surah Qaf, dan yang kedua surah Al-Qamar di rakaat kedua. Kalau anda mau pilih surah lain yang pernah dicontohkan Nabi SAW adalah rakaat pertama surah Al-A'la sampai isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya.
Dinukil dari riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah. Beliau baca pada saat salat Id dan juga salat Jumat setelah Al-Fatihah rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan yang kedua wa hal ataka hadithul ghashiyah, ya, dari surah Al-Ghashiyah. Qala wa idza ijtama'a al-'id wal jum'ah fi yawm wahid yaqra' bihi ma'idan fi as-salatain. Dan kalau misalnya bertemu antara salat dan Jumat, maka beliau tetap membaca di kedua salat ini bacaan tadi, ya. Ini yang disebutkan dalam riwayat, ya. Kemudian juga dianjurkan teman-teman sekalian agar salat dulu baru khutbah. Begitu kalau Id, kedua Id ini. Salat dulu baru khutbah. Jadi begitu terbit matahari, anjurannya salat dulu 2 rakaat baru kemudian khutbah. Sebenarnya itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-'idaini qabla al-khutbah. Bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma semuanya salat Id, ya, sebelum khutbah. Kemudian setelah itu khatib mulai berdiri dan khutbah, ya. Seperti itu kurang lebih caranya, dan khutbah ini dianjurkan di pertama sekali yang dia buka. Ada dulu khutbah ini bisa 2 kali khutbah, ya. Itu yang paling afdal, 2 kali khutbah. Dan khutbah yang pertama dia buka dengan 9 kali, ya, takbir dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Dan khutbah yang kedua 7 kali takbir, ya. Kita boleh memahami juga tambahan tentang mengucapkan selamat terhadap hari raya, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan adapun tentang ucapan selamat ketika hari Id, seperti sebagian orang mengatakan yang lainnya, berjumpa taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Semoga Allah menerima dari kami dan kalian, ya. Dan semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa nabi, beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka biasa mengucapkan semacam ini, dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan ini, sebagaimana Imam Ahmad berkata, beliau mengatakan, ya, aku tidak mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun, namun kalau ada yang mengucapkan selamat pada aku akan membalasnya. Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab salam atau ucapan selamat, ya, adalah wajib. Sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan, atau sunnah saja, ya. Maksudnya kalau mengucapkan salam kepada orang, ini termasuk ucapan doa, kan gitu. Salam kan doa, ini juga termasuk masalah itu. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka, ya, semacam ini intinya. Sebenarnya bukan beliau tidak suka masalah ini, ya. Intinya barang siapa yang ingin mengucapkan selamat, maka itu adalah ada contoh insya Allah dari para sahabat, ya. Itu dibolehkan. Juga perlu difahami kalau seandainya hari Id itu jatuh pada hari Jumat, hari Id jatuh pada hari Jumat, maka gugur Jumatnya, ya. Dinukil dari sebuah riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada saat ditanya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, "Asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'idaini ijtama'a fi yawm?" Qala na'am. Qala fa kayfa sana'a? Qala sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil jum'ah. Faqala man syaa yusalli falyusalli. Apakah kau hadir bersama Rasulullah SAW tentang 2 solat hari raya? Maksudnya adalah Jumat dan solat Id. Kalau bertemu dua-duanya, bagaimana? Apa kau pernah hadir? Ini seorang sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bertanya kepada sahabat yang lain, Zaid bin Arqam, ya, apa kau pernah hadir itu? Maka kata, ya, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ya, na'am. Maka Muawiyah bertanya lagi, lalu bagaimana, apa yang Nabi SAW lakukan kalau bertemu antara sholat Id dengan Jumat? Kata Nabi SAW, beliau meringankan atau, ya, memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan beliau berkata, siapa yang ingin mengerjakan Jumat boleh, dan siapa yang tidak mau melaksanakannya juga boleh. Artinya dia meninggalkan, ya, sholat duhur saja. Dan ini keringanan tentu diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ini yang dimaksudkan dengan atau yang berhubungan dengan masalah sholat Id.
Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan bahasan kita yang terakhir berhubungan dengan masalah kurban. Ini juga termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Saya akan coba baca beberapa dalil lihat tentang masalah kurban ini, agar Anda yang belum berpikir untuk kurban, agar segera berkurban. Ya. Segera berkurban, jangan tidak berkurban. Karena ini sayang sekali. Anda kehilangan peluang emas. Ya. Dalil ini tentu jelas sekali. Ya. Kita akan bacakan beberapa dalil. Yang pertama firman Allah SWT yang sudah sangat masyhur. Al-Kautsar surah Al-Kautsar ayat 2. Dan ini sudah kita baca dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fasholli lirabbika wanhar. Salatlah Idul Adha itu hai Muhammad dan berkurbanlah. Ya. Setelahnya ini ada anjuran wanhar, berkurbanlah. Juga dalam hadis Aisyah, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain. ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحيهما. Bahwa Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba putih sedikit hitam dan bertanduk. Jadi waktu itu dombanya Nabi SAW bagian mulutnya berwarna hitam, bagian matanya berwarna hitam gitu kan. Di bagian lututnya berwarna hitam. Memang pada saat itu digambarkan begitu oleh para sahabat. Kemudian bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Ini berarti lebih afdal Anda kalau bisa sembelih sendiri. Kalau tidak, maka nggak ada masalah. Di mana beliau mengucapkan ya, basmalah dan juga bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Dan meletakkan kaki beliau di bagian samping lehernya. Ya. Ada hal-hal yang juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian bagi Anda yang masih belum berpikir untuk kurban, apalagi Anda punya kemampuan. Anda masih perhitungan dalam masalah kurban. Dengarkan baik-baik. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadits ini juga hadits yang sahih ya. Disnukil dari oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahhi fala yahdur musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban maka janganlah dia datangi tempat sholat kami. Dan Nabi SAW marah sama orang ini. Kenapa enggak berkurban? Sebab dia punya kemampuan. Juga kalau Anda mau berkurban teman-teman sekalian, usahakan mengikuti adab-adabnya ya. Banyak adab-adab yang harus diperhatikan seperti misalnya harus menajamkan pisau ya. Kemudian juga tidak boleh menyiksa hewan tersebut ya. Ingatlah sabda Nabi SAW, bertakwa kepada Allah dalam hal ini ya, karena ada orang menyiksa hewan dengan membantingnya dengan kasar, dengan menyeretnya dan segala macam. Karena Nabi SAW mengatakan dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah mencatatkan kebaikan, memerintahkan kebaikan, kelemah lembutan, kesantunan pada segala sesuatunya. Fa'idha qataltum fa ahsinul kitla. Kalau kalian harus membunuh pun bunuh dengan cara yang baik. Bunuh musuh pun dengan cara yang baik. Tusuk mati selesai, enggak ada mutilasi. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Dan kalau kalian menyembelih, perbaguslah sembelihan itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Maka hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Membuat nyamannya artinya tidak kalau lagi makan jangan diberhentikan, jangan dipaksa diseret. Dan saya juga anjurkan teman-teman panitia kalau menyembelih jangan memperlihatkan hewan-hewan kurban yang lain teman yang sedang disembelih, karena itu akan membuat dia stres dan akhirnya bisa berpengaruh pada kualitas dagingnya. Sementara kita dianjurkan makan daging tersebut. Dan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengingatkan kalau hari Idul Adha itu dengan 3 hari tasyrik setelahnya adalah hari makan. Dan juga makan, bahkan tidak boleh orang berpuasa di 4 hari ini. Satu-satunya bulan yang puasa Ayyamul Bidnya, puasa tanggal 13, 14, 15 itu ditunda. Teman-teman sekalian dimundurkan jadi 14, 15, 16 itu di Zulhijjah ini karena masih ada hari tasyrik, hari terakhir tanggal 13 itu ya. Dan Ibnu Abbas menukil mengatakan marra Rasulullah SAW ala rajulin wadi'un rijlahu ala syafhati safhati syat ya. Wa huwa yuhiddu syafratah wa hiya talhadhu ilayhi bi basariha. Qala afala qabla hadha awala turidu an tumitaha maitat. Artinya Nabi SAW melewati seorang laki-laki yang meletakkan telapak kakinya di atas perut atau lambung dombanya yang dia mau sembelih. Dan kemudian dia menajamkan pisau sambil
domba itu melihat dia mengasap pisau itu. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau tidak lakukan sebelum ini? Kenapa kau tidak asap pisaumu sebelum kau akan sembelih? Apakah kau ingin membunuhnya beberapa kali? Umar bin Khattab juga pernah menemukan ada orang yang menyeret dombanya sambil teriak-teriak. Akhirnya Umar mengatakan, apakah kau akan membunuhnya beberapa kali? Maka ini dianjurkan untuk hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini ya. Jadi jangan sampai kita melanggar ini. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya anjuran untuk berkurban di 3 jenis hewan. Ya, 3 jenis hewan, yaitu unta, dan ini tidak ada yang menyerupainya, maka unta. Dan ini bisa, umurnya harus genap 5 tahun ya. Dan boleh sampai 7 orang bergabung di situ. Yang kedua sapi, ini 2 tahun minimal umurnya. Di bawah 2 tahun nggak boleh disembelih. Ini boleh 1 orang, pahalanya lebih besar kalau dia sendiri, atau dia bisa partisipasi maksimal sampai 7 orang. Kemudian ini bisa ikut yang sejenis dengan dia seperti kerbau misalnya. Kemudian domba, dan bisa ikut bersamanya kambing ya, kambing. Kemudian juga harus difahami teman-teman sekalian kalau hewan ini tidak boleh cacat ya, tidak boleh cacat. Betul-betul harus sempurna. Dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 jenis hewan tidak sah dijadikan kurban. Tidak diterima sama Allah SWT. Karena ini untuk Allah, harus sempurna. Ya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka mencari domba yang paling bagus. 6 bulan sebelum Idul Adha mereka sudah beli, lalu mereka gemukkan, mereka jaga sekali dirawat, baru kemudian mereka sembelih untuk Allah yang terbaik. 4 ini, yang pertama adalah al-awra'ul bayyinu awaruha. Yang pertama adalah cacat sebelah matanya dengan cacat ya yang jelas. Satu mata cacat tidak boleh, apalagi kalau dua-duanya. Ya, hewan yang buta nggak boleh. Yang kedua wal maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sekali sakitnya. Ya, kelihatan dari kurus sekali misalnya, atau dia ya, sakit kelihatan batuk-batuk. Ya. Tidak sehat. Biasa hewan-hewan yang sehat itu kelihatan ya. Dari seperti orang juga kalau lagi sehat itu kelihatan. Yang ketiga al-arja'ul bayyinu arajuha. Ya. Yang artinya pincang, yang pincangnya jelas. Jadi bukan pincang karena tadinya dia sehat, tapi naikkan di truk kemudian diturunkan, terus karena dia pegel lama berdiri atau sempat dia kelipat kakinya pada saat turun, jatuh sebentar. Maka ini pincangnya bukan pincang yang memang dasarnya dari awal gitu ya. Ini tentu orang-orang yang menurunkan dianjurkan untuk hati-hati. Tapi kalau sampai terjadi insya Allah tidak masuk. Tapi kalau pincang jelas, kakinya pincang dari awal, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Yang keempat adalah wal ajfa'ul lati la tunki. Dan yang sangat kurus dan tidak bersumsum. Kelihatan tulang-tulangnya semua. Ini nggak boleh. Ya. Ini menandakan memang kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda boleh menyembelih dari hari raya Idul Adha besok insya Allah, selepas sholat Id sampai ya, hari terakhir, hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Dan Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ya, dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami, setelah terbit matahari baru sholat, Idul Fitri Idul Adha sama, dan menyembelih seperti sembelihan kami. Hewan-hewan yang dipilih, unta, sapi ataupun domba, yang bisa sejenis tadi kalau kerbau di sapi, kambing di domba. Maka tentu dengan umurnya juga ya tadi, bebas juga dari cacat, maka dia telah benar sembelihannya. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, habis subuh sudah sembelih, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Dan itu berlanjut terus sampai hari tasyrik, karena sabda Nabi SAW dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau bersabda SAW, kullu ayyami tasyriki dzabh. Semua hari tasyrik adalah waktu untuk berkurban. Dan ini hadis Bukhari, Muslim, yang tadi yang masalah Nabi SAW menyuruh berkurban lagi orang yang berkurban sebelum sholat Id. Dan masalah semua hari tasyrik adalah hari sembelih, diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, Ibn Hibban, Darul Qutni, dan Al-Haythami juga menyebutkan, dan semua mereka mensahihkannya. Yang paling utama adalah menyembelih langsung setelah sholat Id. Walaupun boleh
setelahnya boleh misalnya habis asar atau hari pertama tasyrik sampai hari terakhir tasyrik, itu boleh. Ya, tapi yang paling afdal setelah sholat id, karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Sesuai dengan hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, awal ma nabda'u bihi yaumana hadha nusalli. Awal yang kami mulai dengan hari raya kami ini adalah kami sholat dulu. Thumma narji'u fananhar, kemudian kami menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu maka dia telah mengikuti sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Siapa yang sembelih sebelum waktu sholat id, maka dia hanya menyumbangkan daging untuk keluarganya saja. Laisa minan nusuki fi syai'. Itu bukan bagian daripada kurban sedikit pun. Ini penekanannya atau hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan jelas sekali setelah sholat id, ya, setelah sholat id. Kemudian juga dianjurkan teman-teman untuk memakan sebagian dagingnya kalau memungkinkan. Misalnya kita kurban di wilayah dekat rumah kita, atau bukan di kota kita, atau bukan tempat yang jauh lah. Kalau kita berkurban titip, seperti kami alhamdulillah punya lembaga yang menaungi kurban itu, kalau teman-teman ingin, Anda bisa mengunjungi insyaAllah medsos kami dan Anda akan temukan insyaAllah iklannya, ya. Ada hafam, Anda bisa ikut insyaAllah, masih terbuka mulai hari ini, besok sampai H-2 ya. Sampai hari kedua tasyrik kami masih buka peluang, Anda boleh ikut berkurban bersama kami. Dan kalau misalnya terjangkau, Anda bisa makan sebagian dagingnya. Kalau tidak, maka Anda niatkan sedekah semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, orang disunnahkan makan sebagian, bukan kewajiban, tapi disunnahkan. Boleh juga dia bagikan semua. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian dari dan sebagian lagi berikan kepada orang-orang yang fakir. Dan Nabi SAW mengatakan, kuntu nahitukum anid dihari luhumil awahi fawqa thalath fa'amsiku ma bada lakum. Aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, dan sekarang simpanlah sesuka kalian. Maksudnya kalau ada orang taruh di freezernya, dia belum mau makan gitu kan. Dan ini sunnahnya teman-teman, walaupun dia orang kaya ya. Walaupun dia orang kaya. Artinya kalau dia bisa menjangkau ini, boleh diambil sebagian dagingnya. Dan kita boleh juga, misalnya orang tua kita orang kaya. Namun kita kirim pot daging kurban kepada dia, tidak ada masalah. Ya. Saya kadang-kadang kalau habis kurban, kita membawa kepada tetangga-tetangga dekat, lalu kita membagikan. Walaupun mereka sebenarnya orang-orang mampu gitu kan. Tapi ini termasuk bagian daripada yang dianjurkan ya di dalam agama kita. Allahu a'lam.